Ya, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan berkatnya lah. Akan tugas yang saya dengan cepat waktu. Pertama-tama, saya akan perkenalkan dengan sosok kami yaitu ada saya sendiri dari Cokro Prokot, para Putra dengan NIM 31012122543. Halo teman-teman, saya Muhammad Noval dengan NIM 310121023605. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman, NIM 310121023599. Karena perkenalan dari masing-masing anggota kelompok sudah selesai, maka kita akan langsung masuk ke bagian pembahasan dari tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Boy Abidin. Di sini saya akan mencoba menyampaikan sedikit tentang sejarah perkembangan jaringan. Yang pertama itu adalah 1G atau generasi pertama. Tahun terpakainya itu adalah antara tahun 1981 sampai 1990-an. Teknologi yang digunakan adalah jaringan analog. Kecepatannya berkisar antara 8 sampai 14,4 kbps. Jaringan generasi pertama ini mempunyai karakteristik yakni jaringan analog yang kualitasnya tidak jernih, kapasitasnya terbatas dan hanya mendukung panggilan suara dan SMS. Contohnya adalah NMT dan AMPS. Selanjutnya adalah generasi kedua atau biasa disebut dengan 2G. Tahun pemakaiannya itu antara 1990-an sampai tahun 2000. Teknologi yang digunakan ini sudah berupa digital dengan kecepatan berkisar di sekitar 64 kbps sampai dengan 2 mbps. Jaringan 2G ini mempunyai karakteristik yaitu mempunyai kualitas yang sedikit lebih jernih, kapasitasnya lebih besar dan mendukung SMS, MMS dan WAP. Contoh teknologi yang digunakan adalah GSM dan CDMA. Terus naik lagi sedikit adalah generasi 2,5 atau 2.5G. Tahun terpakainya adalah sekitar tahun 2000-an. Teknologi yang digunakan adalah GPRS atau General Packet Radio Service dengan kecepatan 50 sampai 171 kbps. Karakteristiknya yakni kecepatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan 2G, mendukung akses yang sedikit lebih cepat, dan contoh yang digunakan adalah GPRS. Selanjutnya ada sedikit pembaruan yaitu 2.75 atau generasi 3/4. Tahun pemakaiannya sama sekitar awal tahun 2000-an. Teknologi yang digunakan adalah jaringan HG atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Kecepatannya adalah sekitar 236 sampai 384 kbps. Karakteristiknya ini adalah kecepatan yang sedikit lebih tinggi dari generasi sebelumnya, mendukung internet yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, dengan teknologi yang dipakai adalah NG. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 3G atau generasi ketiga, tahun terpakainya antara 2000-an sampai dengan 2010. Teknologi yang digunakan oleh jaringan ini adalah UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Kecepatan jaringan ini berkisaran di 384 kbps sampai dengan 2 mbps. Karakteristik dari jaringan ini yakni kecepatan data jauh lebih tinggi dibandingkan 2G dan 2.5G, mendukung akses internet yang cepat dan stabil, memungkinkan video call, streaming, dan download file besar. Contoh teknologi UMTS CDMA 2000. 3.5G generasi ketiga setengah, HSDPA dan HSUPA kisaran 2006 sampai dengan 2010. Peningkatan dari jaringan 3G dengan kecepatan data yang jauh lebih tinggi untuk upload dan download. Fitur utama HSDPA, High Speed Downlink Packet Access.
dengan kecepatan download hingga 14,4 Mbps, HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) dengan kecepatan upload hingga 5,76 Mbps. Streaming video, game online. Teknologi yang masih digunakan, HSDPA, digunakan di banyak negara termasuk di Indonesia. HSUPA digunakan di beberapa negara dengan infrastruktur yang mendukung. Jaringan seluler 4G. 4G pertama kali diterapkan di Swedia dan Norwegia pada tahun 2009. Dengan standar Long Term Evolution atau LTE, berbagai negara kemudian melancarkannya, membuat video streaming dengan kualitas tinggi menjadi hal umum. User dapat mengakses internet dengan kecepatan tinggi. 4G atau generasi keempat LTE 2010 sampai dengan sekarang memberikan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Fitur utama, layanan data LTE atau Long Term Evolution dengan kecepatan download hingga 1 Gbps dan upload hingga 300 Mbps. Akses internet yang super cepat dan stabil, streaming video HD, game online dengan grafis tinggi, cloud computing. Teknologi yang masih digunakan, LTE, digunakan secara luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun untuk tahun terpakainya, jaringan solar 5G ini adalah mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang 2024 untuk digunakannya itu masih dikembangkan 5G ini. Dan teknologi yang salah satu teknologi yang digunakan yang lebih adalah NR atau Neo Radio. Kecepatan jaringan ini berkisaran di 1 Gbps sampai 20 Gbps. Dapat juga mencapai hingga 100 Gbps teori signal. Fitur yang ditawarkan oleh jaringan 5G ini antara lain adalah ultra low latency, massive connectivity, jaringan yang lebih handal, aplikasi IoT yang lebih canggih, serta adanya real time augmented reality atau AR dan virtual reality. Adapun teknologi yang masih digunakan oleh 5G, maka sekarang kita masih dalam tahap awal perkembangan. Tapi sudah diluncurkan di beberapa negara. Diperkirakan 5G akan menjadi jaringan seluler selama dalam beberapa tahun ke depan. 6. Jaringan seluler 6G. Adapun untuk terpakainya 6G ini, yaitu diperkirakan pada tahun 2028 ke depan. Teknologi di teknologi jaringan ini masih dalam tahap pengembangan, jadi kalian belum mendapatkan beberapa sumber-sumber yang menjelaskan lebih rinci. Adapun kecepatan jaringan ini sudah ada atau bisa dipastikan akan berkisar sekitar 1 Mbps terabyte per second sampai 10 terabyte per second. Dan adapun fitur yang ditawarkan oleh 6G ini antara lain yang mungkin ditawarkan adalah kecepatan yang luar biasa, latensi yang sangat rendah, jaringan yang sangat aman, konektivitas global yang mulus, realitas virtual dan augmented reality yang imersif, serta adanya kecerdasan buatan atau AI yang canggih. Untuk teknologi yang digunakan oleh 6G masih dalam tahap konseptual, artinya masih dalam bentuk konsep, belum ada teknologi yang terbuat di dalamnya, masih rancangan, yang teknologinya itu belum terbuat. Mungkin sekian untuk presentasi atas video tugas kelompok kami. Salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada dosen Boya Bidin sudah menonton video kami ini sampai habis. Kami ucapkan terima kasih.